Nggak cukup jamaah melihat kemungkaran hanya menggeleng-gelengkan kepala. Nggak cukup. Nggak cukup dengan antum hanya bersedih. Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana seharusnya kita bertindak terhadap kemungkaran. Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safin. Permisalan orang yang berada di atas batasan-batasan Allah. Orang soleh nih. Dan orang yang mereka terjebak melakukan dosa-dosa. Mereka melanggar di batasan-batasan Allah. Itu permisalan mereka berdua seperti permisalan satu kaum yang mereka hendak menaiki sebuah perahu. Perahu itu tingkat. Antum tahu perahu ada yang di dalam, ada yang di atas. Sebagian dapat bagian atas, sebagian dapat bagian bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha, yang di bawah nih, kalau butuh air mereka harus naik ke atas, ke dek kapal. Dia naik, dia ambil air. Yang namanya ngambil dari atas perahu itu goyang-goyang. Air itu kadang-kala tumpah-tumpah mengenai yang duduk di atas. Akhirnya apa kata mereka yang bagian bawah? Gini. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Gimana? Kita kan dapat bagian bawah. Gimana kalau kita bikin lubang di bagian kita di bawah? Mereka dapat bagian atas, enak tuh tinggal ngambil air. Kita kan di bawah. Gimana kalau kita bagian bawah ini bikin lubang tuh? Walam nu'ri man fawqana, sehingga kita nggak perlu gangguin yang di atas tuh. Kita jalan bawa air tumpah-tumpah, ya udah kita lubangin bawa perahu itu, selesai. Apa kata Nabi SAW? Fa'iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau semuanya hanya diam, membiarkan orang di bawah itu bikin lubang, yang tenggelam apa bagian bawah doang? Ya udah, tenggelam biar tenggelam di bawah. Enggak, halaku jami'an. Kata Nabi semuanya tenggelam. Itu tuh. Ketika kau membiarkan perbuatan mungkar dan kau diam, kau kena azab, kau kena dampak. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Kalau mereka itu mencegah orang ini membuat lubang, maka mereka akan selamat dan semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah, amar ma'ruf nahi munkar adalah poros tegaknya sebuah agama. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bayangkan, Allah mengatakan kalian adalah umat terbaik. Kalian umat terbaik. Apa yang dilakukan oleh umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian beramar ma'ruf. Kalian bernahi munkar. Kalian beriman kepada Allah. Bayangkan, Allah dahulukan amar ma'ruf nahi munkar sebelum iman. Tidak mungkin Allah mendahulukan ini kecuali karena dahsyatnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini di surat Ali Imran ayat 110. Dan di surat Taubah ayat 71 Allah dahulukan amar ma'ruf nahi munkar sebelum sholat. Apa kata Allah? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, mereka adalah saling menolong di antara mereka. Sebagian mereka dan penolong untuk sebagian lainnya. Apa sifat mereka? Allah katakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Bayangkan, Allah katakan tuh orang-orang beriman, wanita-wanita beriman, laki-laki beriman, mereka penolong di antara mereka. Apa sifat mereka? Mereka beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Baru setelah itu Allah katakan wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Ahibati fillah, tanpa amar ma'ruf nahi munkar, negeri akan kacau. Rumah tangga kita juga kacau. Anak-anak kita kacau. Adab yang turun itu macam-macam. Sebagaimana kita baca tuh, ada yang diadab dengan pertikaian di antara mereka sendiri. Umat Islam ribut di antara mereka sendiri, perang saudara. Itu adab tuh dari Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang adabnya berupa kelaparan. Allah mengatakan
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'. Andai kata sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, apa kata Allah, kami akan bukakan tuh berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Kita di negeri kita, sampai ada tulisan yang mengatakan menjadi budak di negeri sendiri. Ada orang Arab datang ke Indonesia, dia bingung kenapa banyak orang Indonesia yang jadi TKW di Saudi sana. Kenapa banyak penduduk Indonesia yang jadi TKI di negeri seberang sana? Dia mengatakan Indonesia ini jannah, surga Indonesia ini jemaah. Dia dari airport tuh, di pesawat dia lihat, Masya Allah, semuanya hijau jemaah. Allahu Akbar. Turun tidak pernah putus mata dia memandang yang hijau. Dia katakan, kau tahu dari Mekah ke Madinah 435 km yang ada batu dan pasir. Batu dan pasir. Tapi kenapa kita kerja di negeri yang banyak batu dan pasir? Dia sampai heran, aku kepingin jadi penduduk Indonesia. Dan katanya sekarang bayi-bayi yang lahir di negeri kita pun sudah punya utang. Kalau ada wanita hamil, dia tahu tuh, bayimu tuh punya utang. Nah, ada sesuatu jangan. Petaka ini, petaka yang terjadi, antum nggak perlu nyalahkan pemerintah. Oh, ini gara-gara pemerintah, gara-gara kita. Kita penyebabnya. Kita biarkan kemungkaran. Bahkan di rumah kita sendiri, kita piara itu kemungkaran. Di kampung-kampung kita, kalau antum lihat riba, Allahu Akbar. Mungkin hampir tidak ada rumah di negeri kita yang tidak kena riba, kecuali sedikit. Di kampung kita itu di Jawa, Masya Allah, rumah orang-orang di kampung punya 2 motor, tapi semuanya riba. Ingat, kita yang mengundang anak Allah. Allah janji kalau beriman dan bertakwa, Allah buka berkah. Tapi ketika kita tidak beriman dan bertakwa, Allah datangkan itu adab dari mana saja. Dari luar, orang-orang asing datang, atau orang-orang di dalam negeri sendiri yang mereka membuat kacau negeri ini. Penyebabnya siapa? Kita. Karena Nabi jelas mengatakan idza kathural khabath, kalau kekejian dan kemungkaran, Allah jemaah. Di beberapa kota di Jawa itu, yang menjadi bupatinya atau wali kotanya, Masya Allah, seorang ustaz, seorang tuan guru. Tapi di masa dia, bar terbesar, diskotek terbesar berdiri. Anak kadang-kadang bingung. Ya memang pantas kita diazab. Ketika kita memang mengundang azab Allah itu turun. Sekali lagi, kau nggak perlu nyalahkan orang lain. Yang perlu kau lakukan adalah beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Tugas kita dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Ya tentunya berubah dengan tangan adalah orang yang memiliki kekuasaan atau di daerah kekuasaan dia. Jangan sampai kita merubah kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Berarti engkau tidak merubah kemungkaran. Engkau mengundang murka Allah turun lagi. Satu kemungkaran kau rubah, tapi muncul kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai. Tujuan amar ma'ruf nahi munkar adalah mengurangi kemungkaran itu. Kalau bisa menghilangkan. Kalau nggak bisa dari 100, kemungkarannya jadi 80. Tapi kalau kau melakukan tindakan yang anarkis semuanya dengan tanganmu, akhirnya kemungkarannya jadi 120. Maka kau dosa. Ibnul Qayyim rahmatullah alaih cerita. Aku mendengar guru Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih bercerita suatu hari di masa penjajahan Tatar di Syam. Syekhul Islam berjalan sama orang-orang. Di situ mereka berjumpa dengan tentara-tentara Tatar yang mabuk. Sebagian di antara mereka mau mengingkari kemungkaran itu. Datang, oh haram. Kata dia, jangan, biarkan. Kata dia. Kau tahu, khamar itu dilarang karena mencegah dari sholat, mencegah dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kau kalau larang mereka minum khamar, orang-orang tentara-tentara, mereka akan membunuh umat Islam. Biarkan mereka hidup dalam kemabukan mereka. Maka harus
Sadar kita ketika mengingkari kemungkaran. Fa in lam yastati, yang nggak bisa, maka dengan lisan, ngomong dengan santun. Dan kau tahu, ngasih tahu seorang komandan tidak seperti ngasih tahu seorang anak buah. Ngasih tahu teman sendiri tidak seperti memberitahu seorang dosen. Ada tuh bab-babnya, perlu dipelajari hal itu, sehingga kau tidak modal semangat yang kau lakukan menimbulkan kemungkaran. Ngasih nasihat di depan orang banyak, oh, kau bukan ngasih nasihat, kau bukan merubah kemungkaran, engkau sedang melecehkan orang, dan yang kau lakukan adalah kemungkaran. Fa in lam yastati fa bi qalbi, nggak bisa, udah capek, kayaknya nggak mampu dengan lisan, akan jadi kacau. Maka hati, dan tidak ada halangan kau mengingkari dengan hati. Kau lihat kemungkaran di rumah, kau rubah. Kau lihat kemungkaran di tempat kerja. Sebagian orang punya toko, punya tempat kerja, anak buahnya tidak sholat, tidak pernah disuruh sholat. Kau hanya memikirkan fulus. Hati-hati, Allah menurunkan azab yang menimpa semua. Bayangkan, gara-gara banyaknya kemungkaran.